Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Sinta Suharyono. Di sini saya tidak sendiri bersama teman-teman saya yaitu Dia Nur Salsabila dan Maria Regina. Hari ini kami ingin membahas tentang otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Hakikat otonomi daerah. Istilah otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Desentralisasi sebagaimana didefinisikan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah desentralisasi terkait dengan masalah perlimpahan wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota negara baik melalui cara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian kepada pejabat di bawahnya maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan di daerah. Pelaksanaan desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat baik secara teoritis maupun empiris. Teoritis, pemerintahan dan politik mengajukan sejumlah argumen yang menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi. Di antara argumentasi dalam memilih desentralisasi otonomi daerah yaitu 1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. 2. Sebagai sarana pendidik politik. 3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. 4. Stabilitas politik. 5. Kesetaraan politik. Dan 6. Akuntabilitas publik. Visi otonomi daerah. Otonomi daerah, kerangka penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengingat otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, karenanya visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Visi otonomi daerah di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah. Di pihak lain, mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan lokal kedaerahan untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. Otonomi daerah memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitasi investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerah. Visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya mengandung pengertian bahwa otonomi daerah harus diarahkan pada pengelolaan, penciptaan, dan pemeliharaan integrasi harmonis sosial. Visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Aspek sosial budaya harus diletakkan secara tepat dan terarah, agar kehidupan sosial tetap terjaga secara utuh dan budaya lokal tetap eksis dan keberlanjutan. Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 Tahun 1945. Sehingga dalam kurun waktu 3 tahun belum ada peraturan pemerintahan yang mengatur mengenai penyerahan urusan kepada daerah. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Periode otonomi daerah Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa UU tentang pemerintahan daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1957 sebagai peraturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. UU Nomor 18 Tahun 1965 yang mengandung sistem otonomi yang seluas-luasnya, dan UU Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi otonomi yang real dan seluas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
Pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan kebutuhan. Undang-undang ini berumur paling panjang, yaitu 25 tahun, dan baru diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 setelah tuntutan reformasi bergulir. Sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang lalu menetapkan ketetapan MPR nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. 3 tahun setelah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dilakukan peninjauan dan revisi terhadap undang-undang yang berakhir pada lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintahan daerah. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan kota, sedangkan pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah. Peranan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah-daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah tetapi pemerintah ke desa. Pembagian kekuasaan dalam kerangka otonomi daerah. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan, tetapi dengan semangat federalisme. Jenis kekuasaan yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintah di negara-negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makroekonomi, standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik negara atau BUMN, dan pengembangan sumber daya manusia. Di samping itu, otonomi seluas-luasnya juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan, dan evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia. Otonomi daerah dan pembangunan daerah. Ada fasilitas, pemerintah daerah harus kreatif dan juga politik lokal yang stabil. Pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha dan pemerintah daerah harus komunikatif dengan LSM. Otonomi daerah dan pilkada langsung. Penyelenggara pilkada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kelemahan pilkada, dana yang dibutuhkan, membuka kemungkinan konflik elit dan massa, dan aktivitas rakyat terganggu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.